Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas kaitannya dengan kontrak belajar mata kuliah PAI di Unwiku. Ya. Sebelum saya menjelaskan kontrak belajar, saya ingin perkenalan terlebih dahulu ya, sedikit tentang saya. Nama saya Sofiullah. Ya, Syaubari itu adalah ayah saya, jadi saya gabungannya Sofiullah Syaubari itu adalah nama saya dengan nama ayah saya. Biasanya kan seperti itu ya, nama ayah biasanya diikutkan dalam, apalagi kalau dalam tradisi Arab ya, bin itu menjadi bagian dari rangkaian nama. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab ya, dan begitu seterusnya. Nah, kaitannya dengan perkenalan ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya sebenarnya home base saya ya bukan di Unwiku ya. Jadi saya ketika masih di Unsud pada tahun 2015, saya diminta untuk mengajar PAI di Unwiku juga, karena saya juga dosen PAI di Unsud. Terus kemudian pada saat itu juga 2015 saya diminta untuk mengajar PAI di Unwiku. Jadi kalau secara tahun ini ya, saya sudah 6 tahun ini ya mengajar PAI di Unwiku ya. Tetapi tahun 2019 saya pindah dari Unsud ke UIN Saizu. Sekarang saya home base-nya di Universitas Islam Negeri UIN Kiai Haji Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto ya. Sekarang dulunya IAIN, sekarang sudah menjadi UIN Saizu. Ya, jadi home base saya sudah pindah ke UIN Saizu. Ya, jadi nama saya Sofiullah, itu kadang orang bingung ya, ini mas-mas apa mbak-mbak atau bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya. Ini sebenarnya Sofiullah itu adalah asma'in Nabi, jadi nama Nabi Muhammad ya diantaranya. Habibullah, Khalilullah, Sofiullah, itu Aminullah, Hujjatullah, ya, Nabiullah, Rasulullah, itu merupakan nama-nama Nabi, ya, nama-nama Nabi Muhammad. Oleh karena itu tentunya saya dinamai Sofiullah itu ya adalah diantaranya seperti Habibullah, Khalilullah sama, ya, artinya sama. Ya. Jadi dari hal ini kita akan bahas kaitannya dengan kontrak belajar ya. Ini sebenarnya kontrak belajar yang untuk reguler pagi sebenarnya. Saya belum nanti kita pikirkan kembali terkait dengan khususnya materi ya. Karena kita ini 2 minggu sekali ya, 2 minggu gitu ya, sehingga 3 pertemuan UTS, 3 pertemuan UAS, sehingga ada 6 pertemuan ya. Ini tentunya akan ada beberapa materi yang akan di-cut ya, akan dipotong, tidak seperti yang reguler pagi yang itu sempurna ya. Jadi materinya sempurna. Tapi untuk yang sore ini akan kita potong, dan ini pemotongannya ini berdasarkan kehadiran ya. Kehadiran ini juga saya gunakan via Google Form yang sudah diunggah di Google Classroom. Itu juga masih skemanya masih yang PAI yang reguler pagi ya. Nanti sementara itu saja dulu ya, yang seperti itu, tapi nanti kita sepakati materi-materinya mana, nanti biar diklik yang materinya saja. Misalkan yang disepakati materi yang ketiga, ya. Jadi loncat yang pertemuan kedua itu langsung ketiga, itu saja gitu ya. Jadi yang pas pada saat presensi minggu depannya, 2 minggu ke depannya, kita presensinya yang sesuai dengan kesepakatan materinya saja. Jadi kan itu materinya pertama pengantar perkuliahan dan kontrak belajar, kedua tentang apa dan begitu seterusnya. Itu nanti biar tidak tidak diubah lagi, biar tetap seperti itu ya Google Form-nya, tapi nanti diklik sesuai dengan materi perkuliahannya apa, itu saja ya, biar nanti tidak diubah. Nah nanti diisi presensi online-nya ya, pokoknya sampai jam 18 ya, atau setengah 7 gitu aja lah ya. Sehingga nanti silakan saja diisi presensinya, terus kemudian mengikuti perkuliahan secara online, secara daring. Nah kalau di sini kita diminta untuk ikut ke Zoom ya berarti ikut ke Zoom. Nanti kalau diminta untuk menonton video yang sudah diunggah di YouTube ya kita ikuti yang di YouTube dan gitu seterusnya. Mahasiswa dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online tepat waktu. Maka bagi yang belum gabung dengan Google Classroom, tolong dihubungi temannya, segera ikut gabung ke Google Classroom karena nanti kaitannya dengan form Google Form-nya itu ada di Google Classroom ya, untuk kehadirannya.
Sehingga biar diklik ya, biar diisi presensinya, biar nanti dianggap hadir. Ya, karena kalau tidak diisi ya saya tidak tahu apakah hadir apa tidak, gitu kan, karena buktinya di Google Form tidak ada ya, datanya. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir tetap mengisi presensi online dengan mengklik pilihan izin atau sakit. Misalkan saja di situ ada pilihan hadir, izin, kemudian sakit. Kalau memang tidak bisa mengikuti perkuliahan secara daring, misalkan mengikuti Google Meet atau mengikuti Zoom itu tidak bisa, maka silakan saja tetap diisi presensi online-nya dengan mengklik pilihan izin atau yang sakit. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kehadiran ini ya, merupakan bagian dari sistem penilaian. Jadi sistem penilaian saya kaitannya dengan selama perkuliahan ini itu ada 4 unsur. Ya, 4 unsur. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran. Tadi saya sampaikan bahwa kehadirannya mengisi Google Form yang ada di Google Classroom yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Ya. Nanti minimal kehadirannya adalah 75%. Jadi kalau misalkan 6 pertemuan, 75% ini berarti 4 pertemuan. Ya. Jadi 4 pertemuan harus mengikuti, harus diikuti 4 pertemuan dari 6 pertemuan itu. Karena kalau misalkan hanya 3 pertemuan saja, 3 pertemuannya tidak diikuti, berarti tidak akan mendapatkan penilaian dalam hal kehadiran. Tidak akan saya berikan penilaian kehadiran ini 20% itu, sehingga akan mengurangi poinnya. Nah, itu jadi saya akan berikan nilai kehadiran kalau kehadirannya minimal 75%. Dari 6 pertemuan ya berarti sekitar 4 pertemuan harus dihadiri. Minimal itu. Nanti persentase penilaiannya 20% bisa saya berikan. Tapi kalau tidak, ya berarti kalau di bawah itu saya tidak akan memberikan nilai kehadiran. Ini kalau di Unwiku masih seperti itu saya gunakan. Tapi kalau di IAIN 75% kok tidak terpenuhi kehadirannya, maka itu namanya sudah dicoret oleh sistem. Nah, karena sistemnya itu galak ya, sistemnya itu begitu mahasiswa tidak mencapai 75% kehadiran, maka sistem akan melis hitam. Ya, jadi namanya itu di list jadi hitam dan tidak bisa diklik sama sekali oleh dosen, sehingga nilai pun tidak bisa diinputkan dalam sistem. Ya, tapi karena di Unwiku saya gunakan ya tidak mendapatkan nilai kehadiran gitu saja kalau di bawah 75%, bukan kemudian tidak akan mendapatkan nilai, tapi hanya nilai kehadirannya saja. Kemudian nanti tugas makalah prosentase penilaiannya 20%. Cuma nanti tugas makalah ini kalau di reguler itu ada presentasi. Kalau untuk yang sore saya tidak perlu meminta untuk presentasi ya. Jadi nanti hanya tugas makalah saja dikumpulkan di akhir perkuliahan gitu saja. Dan nanti tugas makalah dikumpulkan di akhir perkuliahan, tidak perlu ada presentasi. Kalau yang reguler pagi ada presentasi, ada kelompoknya. Tapi kalau yang kaitannya dengan ini ya, tidak perlu disuruh untuk presentasi, cukup bikin resume saja gitu ya, tidak perlu makalah, tapi resume. Resume ini adalah ringkasan-ringkasan dari materi-materi yang pernah disampaikan. Ya, ringkasan-ringkasannya saja. Ya, jadi poin-poin penting yang kemudian dibahas di dalam perkuliahan itu. Ya, jadi berarti ada 5 materi nantinya. Ya, 5 materi karena kita sekarang ini untuk yang kontrak belajar. Ya. Untuk yang kontrak belajar, terus nanti yang 5 materi itu ya setelahnya. Jadi 2 materi nanti sebelum UTS, 3 materi setelah UTS. Jadi 5 materi itu nanti diresum, diringkas, disimpulkan. Ya, ada kesimpulan. Materi yang pertama tentang apa, ini kesimpulannya tentang ini. Yang penting adalah ini, poinnya adalah ini, pesannya adalah ini, kesimpulannya dan begitu seterusnya. Kemudian UTS 30%, ya, UAS 30% juga. Nanti kaitannya dengan penilaian ini, penggabungan 4. Ya, nilai akhir itu adalah penggabungan 4 ini. Sistem penilaian saya adalah menggabungkan 4 nilai ini. Nah, kalau misalkan dari penggabungan 4 nilai ini kemudian mencapai nilai 80, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai A. Jadi nilai A bagi saya adalah nilai yang sudah mencapai 80 dari penggabungan 4 unsur ini. Unsur kehadiran, unsur tugas makalah, unsur resume, unsur yang resume ya bukan tugas makalah, tapi resume, kemudian yang UTS dan UAS-nya, semua digabungkan 4 poin ini mendapatkan nilai 80, maka itu sudah dikatakan nilainya A, nilai tertinggi. Ya. Kemudian kaitannya dengan aturan perkuliahan, ya,
itu nanti pakai Zoom saja ya, nanti setiap pertemuan kita pakai Zoom ya, nanti Zoom ini akan saya record, akan saya rekam ya, nanti rekamannya akan saya unggah di YouTube perkuliahan. Nah, nanti makan minum bolehlah, kita bebas aja makan dan minum, bahkan jangankan online ya, yang offline saja saya bolehkan makan dan minum, itu mau bakso, mau mie ayam, mau ngopi, itu terserah, asalkan tetap mengikuti perkuliahan dengan baik. Itu kalau saya seperti itu ya, silakan saja. Yang penting nyaman, yang penting tetap fokus, tetap memperhatikan apa yang disampaikan dalam perkuliahan, itu oke lah. Ya, kemudian mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet ya. Barangkali di tempat mahasiswa itu ada beberapa tempat titik yang kemudian sulit ada sinyalnya sehingga harus berpindah ke tempat yang lain. Pokoknya mengantisipasi gangguan sinyal internet agar terus dapat mengikuti perkuliahan. Apalagi ini perkuliahannya 2 minggu sekali ya, jadi harus betul-betul mengikuti perkuliahan ya. Kalau yang pagi itu kan bisa sempurna ya, bisa sampai 14 pertemuan. Tapi kalau yang sore ini hanya 6 pertemuan totalnya. Sehingga tentunya harus tetap mengikuti perkuliahan agar info dan juga materi-materi perkuliahan tersampaikan dengan baik. Mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Jadi nanti tetap pakai Zoom saja ya, nanti untuk 2 minggu depannya lagi kita pakai Zoom seperti ini. Kita mulai karena tadi saya keluar ya, ada acara, terus kemudian saya baru pulang, jadi baru memulai jam 5 ini. Tapi nanti 2 minggu depan ya, kalau bisa tepat waktu ya kita tepat waktu, biar nanti kita lebih maksimal dalam menyampaikan materinya. Karena ini masih baru awal ya, sehingga nanti hanya penjelasan tentang kontrak belajar saja. Kemudian alat dan media pembelajaran kita adalah ya handphone, ya, smartphone atau juga laptop komputer. Karena kita pakainya daring, ketika pakainya internet ya tentunya pakai handphone yang bisa internetan ya, bukan handphone yang hanya bisa SMS ataupun yang hanya bisa nelpon gitu ya. Kemudian media pembelajaran dari kita Google Classroom ini nanti sebagai media utama ya, nanti semua materi-materi, semua yang kemudian kaitannya dengan tugas itu semuanya akan diupload di Google Classroom ya, semuanya arsip perkuliahan ada di Google Classroom semuanya. Kemudian ada via Zoom, nanti saya menjelaskan nanti via Zoom ya. Kenapa kok via Zoom? Karena lebih mudah untuk bisa direkod ya, supaya bisa mudah untuk langsung direkam. Kalau di Google Meet itu bisa, tapi pakai akun kampus ya bisanya itu. Kalau pakai akun yang biasa itu tidak bisa ya. Itu yang kemudian repotnya di situ. Tapi kalau yang Zoom ini sudah otomatis bisa langsung direkod, sudah langsung direkam, dan nanti rekamannya akan saya unggah di YouTube. Channelnya adalah Kang Sofiullah gitu nanti. Itu sebenarnya YouTube perkuliahan. Jadi nanti semua mata kuliah yang saya ampu, baik yang ada di Unwiku maupun yang ada di UIN Saizu, semuanya saya unggah, saya upload di YouTube perkuliahan. Itu hanya YouTube perkuliahan, bukan YouTuber ya, tapi YouTube perkuliahan. Nanti silakan kalau mau mengikuti berbagai macam mata kuliah yang saya ampu, baik itu yang di UIN Saizu maupun juga di kelas PAI lain yang di Unwiku, silakan saja bisa membuka YouTube yang channelnya adalah Kang Sofiullah. Kalau mau di subscribe ya silahkan gitu ya. Tapi tidak kemudian saya meminta untuk subscribe karena bukan YouTuber. Itu media kita ya. Jadi media kita pakai YouTube, ada Zoom juga, kemudian Google Classroom sebagai media utamanya. Kemudian selanjutnya tugas terstruktur. Ini aturan yang pagi ya, kalau aturan yang pagi. Nah, kita sepakati saja untuk yang aturan yang sore ini, saya katakan tidak ada presentasi. Kalau yang pagi ada presentasi, makanya aturan makalahnya ada. Tidak ada presentasi. Nanti untuk yang sore ini, untuk yang kelas sore ini, itu hanya meresum dari 5 materi yang nanti pertemuan pertama, pertemuan yang kedua, pertemuan pertama tidak ada ya karena kontrak belajar. Pertemuan yang kedua, 3, 4, 5, 6, ya 5 materi itu harus diresum, ya, disimpulkan intinya apa, ya, kesimpulannya. Nah, itu poin-poinnya apa. Nah, itu nanti diresum ya. Jadi tidak perlu ada bahasa yang makalah terstruktur seperti ini ya, tidak ada kemudian fontnya harus berapa, kanan kirinya berapa, bebas. Ya, karena ini hanya meresum, hanya meringkas saja, dan nanti tugasnya per individu. Ya, tugasnya per individu. Nanti saya bukakan kolom tugas untuk pengumpulan resum di Google Classroom. Nanti pengumpulannya di akhir saja. Ya, di akhir perkuliahan kita atau pertemuan yang terakhir ya, pertemuan yang ke-6 ya. Jadi pertemuan yang ke-6 itu nanti silakan diunggah di Google Classroom semuanya.
kaitannya dengan resum 5 materi ya. Resum 5 materi. Nanti kita bahas materinya apa saja. Ini kalau yang seperti ini aturan ini adalah aturannya pagi. Sehingga kalau yang pagi ada resmi, ada makalahnya, ada kemudian presentasinya. Nah, kalau yang pagi itu ada pembagian kelompok ya. Kalau yang sore tidak perlu pembagian kelompok. Jadi nanti langsung individu mahasiswanya saja membuat resum 5 materi, nanti kemudian diunggah di Google Classroom ya, di pertemuan terakhir. Kita langsung saja pada ini ya, pada pembahasan materi perkuliahan ya. Nanti silakan bisa memberikan saran nih. Jadi kalau saya jelaskan dulu, ini materi adalah materi yang kelas reguler pagi ya. Jadi pertemuan pertama itu adalah kontrak belajar, pengantar perkuliahan, kontrak belajar. Kemudian selanjutnya pertemuan yang kedua itu masih saya. Kalau ini yang pagi ya, masih saya. Terus kemudian baru pertemuan yang ketiga itu kelompok 1 untuk presentasi. Ya, ini yang saya jelaskan adalah yang pagi. Nanti kita sepakati untuk yang sore ini. Mau memilih materi yang mana? Nah, ya, dari 5 materi itu mana saja materi yang perlu disampaikan, gitu ya. Jadi pengantar perkuliahan itu pertemuan pertama atau kontrak belajar. Kemudian pertemuan yang kedua, bagian saya menjelaskan tentang peran Islam dan misi keislaman. Ya. Ini nanti untuk yang peran Islam dan misi keislaman nanti bisa saya bikinkan videonya ya, tapi juga di kelas PAI yang reguler bisa dilihat di YouTube nantinya ya. Kalau yang pas pertemuan yang kedua, karena ini kan minggu pertama, jadi masih kontrak belajar untuk yang reguler pagi. Nanti minggu kedua itu nanti saya menyampaikan dan saya upload di YouTube. Nanti kalian bisa melihat di YouTube saja ya kesempurnaan materinya ya. Tapi kalau kita materi perkuliahannya ya hanya 5 materi, nanti dipilih materi yang mana yang akan dijadikan sebagai materi pokok ya, dari kesekian banyak materi yang ada. Nah, itu jadi ada peran Islam dan misi keislaman nanti saya gitu ya kalau yang pagi, kemudian memahami Islam secara komprehensif ini kelompok 1, kemudian konsep ketuhanan dalam Islam ini kelompok 2, hakikat manusia dalam Islam kelompok 3, hukum Islam bagian 1 kaitannya dengan pembahasan sumber hukum Islam. Kemudian hukum Islam bagian 2 nanti membahas tentang toharoh, sholat, puasa, dan zakat. Haji tidak ya, karena saya belum haji, jadi saya walaupun saya tahu teorinya tapi prakteknya belum, jadi saya tidak berani untuk menjelaskan lebih lanjut karena prakteknya belum gitu ya. Kemudian nanti ada materi akhlak dan tasawuf. Kemudian ada materi tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Kemudian ada materi tentang konsep negara dan pembentukan masyarakat madani dalam Islam. Kemudian ada Islam di Indonesia atau nanti dikenal dengan Islam Nusantara itu ya, Islam di Indonesia. Kemudian ada HAM dan demokrasi dalam Islam. Kemudian ada dakwah dalam Islam. Nah, ini materi-materi yang menjadi materi yang disampaikan di kelas reguler pagi. Untuk yang sore nanti ambil dari materi-materi yang ada ini 5 materi ya. Nanti untuk semua materi yang disampaikan oleh saya itu ada di YouTube nantinya. Jadi tidak perlu khawatir, oh ini kok cuma 5 materi ya nggak apa-apa. Ya, itu sebagai materi untuk bahan UTS dan UAS saja ya. Nah, UTS nanti 2 materi, UAS nanti 3 materi kayak gitu. Untuk total semua dapat materinya nanti tinggal lihat di YouTube saja. Karena nanti yang kelas yang pagi itu akan saya upload ya rekaman videonya ke YouTube biar nanti bisa dipelajari di YouTube saja. Nah itu kita sepakati saja. Silakan untuk yang sebelum UTS dulu pilih 2 materi yang sebelum UTS. Silakan bisa dibuka ini ya yang mau berkomentar silakan. Untuk materi yang sebelum UTS silakan pilih yang mana. Atau saya yang memilih langsung ya. Iya Pak, boleh Pak. Iya Pak, boleh Pak. Jenengan aja Pak. Dengan mawon nih Pak. Oke. Untuk atau gini, bisa juga ini bisa kita ambil 5-5-nya sekalian. Jadi yang setelah UTS kita tidak ambil. Misalkan kayak gitu, ya. Ini memang penting semua masalahnya gitu ya, tidak bisa dipotong-potong sebenarnya. Kalau mau milih ya paling gini, konsep ketuhanan dalam Islam penting ya. Penting Pak. Oke ya. Terus kira-kira hakikat manusia dalam Islam termasuk juga mukallaf, orang yang wajib dikenai kewajiban ibadah, anak kecil kan tidak, terus kemudian orang gila tidak, orang yang epilepsi tidak, gitu ya, orang murtad bagaimana kan gitu kan, itu hakikat manusia dalam Islam itu. Kira-kira penting nggak ya? Kalau diomong penting semua ini nanti. Kalau diomong penting semua masalahnya. Ya. Jadi nanti
Nanti hukum Islamnya apakah sumber-sumber hukum Islam? Nanti misalkan pil koplo, pil ekstasi itu hukumnya apa? Haram. Loh haram dalilnya mana? Qurannya nggak ada loh tentang koplo, misalkan gitu. Hadisnya nggak ada tentang koplo, tentang ekstasi. Nah, terus gimana itu penjelasan haramnya, misalkan gitu. Itu juga penting ya. Itu kaitannya dengan sumber-sumber hukum Islam. Mana? Yang mana? Yang hukum Islam yang mana? Kalau ambil dua, berarti konsep ketuhanan satu, kemudian satunya lagi adalah hukum Islam yang mana? Bagian satu apa bagian dua? Yang bagian 2, Pak. Bagian dua ya? Ya. Oke. Ya, sebelum UTS kita bahas kaitannya dengan konsep ketuhanan dalam Islam dan juga kaitannya dengan hukum Islam yang bagian dua yang tentang langsung praktek ini ya, praktek ibadah. Kalau yang awal itu bagian awal itu kita tahu bagaimana hukum-hukumnya, dalil-dalilnya, membahas tentang dalil ya, membahas tentang dalil. Kalau yang hukum Islam yang bagian dua ini tentang prakteknya, praktek yang keseharian ibadah kita. Oke, dua ini sebelum UTS. Ya, nanti minggu kedua, ya pertemuan minggu kedua kita akan membahas tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Ya, tidak ada kelompok. Ini nanti silakan saja diresum ya, tapi resumnya nanti mengumpulkannya nanti di akhir perkuliahan. Gitu. Kemudian yang setelah UTS. Jadi nanti yang masuk UTS itu adalah materi ini, materi konsep ketuhanan dalam Islam dan hukum Islam bagian yang kedua. Kemudian untuk yang setelah UTS, silakan pilih 3 berarti. Akhlak tasawuf terpilih nggak? Silakan pilih salah satu. Yang satu apa? Iptek dalam Islam, Pak. Iptek dalam Islam. Terus yang kedua? Yang akhlak juga ya, Pak. Akhlak dan tasawuf. Akhlak tasawuf. Oke. Terus satu lagi. Konsep negara Islam di Indonesia, HAM, demokrasi atau dakwah dalam Islam. Tapi tenang saja ya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kelompok yang pertama yang pagi ya, yang pagi itu semuanya dapat sehingga nanti akan bisa dilihat di YouTube gitu saja. Untuk yang sore ya ambil yang 5, tapi untuk yang pagi itu semuanya. Tapi semuanya itu kalian bisa melihat di YouTube semua materi yang ada di sini. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Cuma penekanan yang 5 ini ya karena kita pertemuannya 6 kali ya, 1 diambil untuk pengantar perkuliahan, terus kemudian kontrak belajar, maka berarti yang 5 ini adalah materi UTS dan materi UAS. Sedangkan satu lagi nih. Islam di Indonesia, Pak. Islam di Indonesia ya, Islaman dan sebagainya. Termasuk juga budaya-budaya yang ada di Indonesia, percampuran, ya, akulturasi dan sebagainya. Islam di Indonesia ya. Oke. Jadi 5 materi adalah pertama ketuhanan dalam Islam, konsep ketuhanan dalam Islam, terus kemudian hukum Islam yang bagian 2 yang praktek ibadah, kemudian yang ketiga akhlak tasawuf, yang keempat adalah materi tentang iptek dalam Islam, kemudian yang kelima adalah Islam di Indonesia. Jadi inilah materi yang akan dijadikan sebagai materi untuk UTS dan UAS ya. Untuk dapat pemahaman materi secara keseluruhan nanti bisa kepo ya gitu, kepo buka YouTube perkuliahan. Nanti channelnya nanti akan saya kirimkan kalau ini sudah diupload di YouTube. Nah, itu nanti semua materi kaitan dengan PAI semuanya ada di YouTube. Ya, termasuk juga yang materi nanti perkuliahan yang di Winseizu juga bisa dilihat di YouTube. Ya. Oke, jadi inilah materi kita. 5 pertemuan berikutnya akan menjelaskan materi-materi tadi yang kita sepakati. Nah, nanti yang UTS 2 materi, yang UAS nanti 3 materi. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan UTS dan UAS nanti kita ikuti seperti yang semester kemarin ya, yaitu saya buatkan soal UTS dan UAS itu jumlah soalnya 20 soal dalam bentuk pilihan ganda yang bentuknya Google Form. Saya masukkan, saya upload, unggah di Google Classroom ujian. Ya, nanti ada Google Classroom tersendiri yang dibuat oleh panitia ujian di Unwiku. Nanti membuat grup atau Google Classroom ya, kelas di Google Classroom yang itu isinya bukan kelas yang seperti ini ya, seperti biasa, tapi Google Classroom khusus untuk yang ujian saja. Ya, nanti gabung ke sana, nanti saya unggah
soalnya pilihan ganda 20, bisa open book ya, open book. Nanti materi saya unggah semuanya di Google Classroom, kemudian perkuliahan yang direkam video itu juga diunggah semuanya di YouTube ya, sehingga nanti bisa melihat catatan TPT yang ada di Google Classroom atau juga bisa melihat video yang ada di YouTube ya. Jadi ini menyontek yang halal ini ya, yang diperbolehkan ini, bukan yang haram ini, nyontek yang diperbolehkan ya, karena dosennya sudah memperbolehkan open book. Gitu. Jadi bebas silakan. Dan mudah sekali ini ya, waktunya 1,5 jam, soalnya 20, pilihan ganda semua, boleh open book. Sehingga nanti mudah sekali untuk bisa mendapatkan nilai baik. Oke, ini adalah materi tentang kontrak belajar kita ya pada pertemuan pertama ini. Oke, saya ingin mengantar kaitan dengan perkuliahan kita tentang PAI ya. Pendidikan agama Islam itu adalah materi umum ya. Kalau di UIN Saizu ya, per materi itu malah justru ada yang jadi nama fakultas. Kayak misalkan hukum Islam itu jadi nama fakultas ya, fakultas syariah. Sehingga fakultas syariah itu ditempuh dalam waktu 4 tahun. Kalau di Unwiku, hukum Islam itu hanya satu materi, gitu ya. Jadi satu materi yang kemudian kalau bandingannya di UIN Saizu atau di UIN, di IAIN dan lain sebagainya, itu bandingannya satu pertemuan dengan 4 tahun. Nah, berarti kan bisa dibayangkan bagaimana kurangnya kita dalam penyampaian materi tentang agama Islam ya di PTU ya, perguruan tinggi umum. Makanya inilah perlu terus mengkaji Islam ya, kalau pengen mendalam ya dalami, karena pilihan mahasiswa di Unwiku ya, karena untuk ya setidaknya ada materi-materi tentang keagamaan ya setidaknya. Tapi kalau bandingannya secara rinci dengan yang UIN, dengan IAIN, dengan STAIN ya memang kalah jauh ya. Materinya lebih banyak sana. Jangankan dengan yang UIN, dengan yang IAIN, yang dengan yang kelas pagi saja kan, kelas yang sore kan kalah jauh ya. Kelas pagi dapat materi lebih banyak, sementara yang kelas sore materinya terpotong gitu ya, potong, dipangkas, nah itu, sehingga hanya memilih beberapa saja dari sekian puluh materi yang ada, hanya 5 yang dipilih. Ini kan jelas kita kekurangan di situ. Oleh karena itu pendidikan agama Islam ya, PTU memang kendalanya di situ, kekurangan materi, tetapi kadang semangat untuk beragamanya kuat, gitu loh. Semangat beragamanya kuat, tetapi tidak didukung oleh materi yang lebih rinci, sehingga ini kadang ya banyak kasus yang kemudian muncul beberapa pemahaman yang masih dangkal, tapi semangat ibadahnya, semangat gerakannya itu tinggi, sehingga tidak diimbangi pengetahuan yang pas, tetapi semangatnya tinggi, akhirnya tidak pas di situ. Ya muncullah kemudian pengklaiman, kemudian ya mungkin radikal dan lain sebagainya, itu akan muncul di situ. Makanya harus diimbangi dengan pemahaman agama yang lebih rinci lagi. Ya kalau bisa pesantren ya, yang umum itu pesantren, itu malah lebih bagus itu. Ya, pesantren malah nanti mendapatkan banyak materi-materi keagamaan lebih luas lagi ya, tidak hanya seperti yang UIN ya, IAIN, itu pesantren juga lebih luas ya, pemahaman kaitan dengan keagamaan. Oleh karena itu ini yang menjadi titik lemahnya di PTU itu untuk kaitan dengan PAI itu di situ ya. Apakah kemudian pendidikan agama Islam itu menjadi sesuatu yang penting? Ya sangat penting ya, sangat penting, karena bagian dari kita sebagai orang muslim ya, sebagai orang muslim tentunya harus memahami betul apa yang ada dalam ajaran-ajaran Islam itu. Ada dilihat dari sisi bahwa ada ketauhidan ya, pemahaman kita tentang ketuhanan, ada kaitannya dengan kita posisinya sebagai manusia yang kemudian mendapatkan mandat untuk menjalankan ibadah, itu seperti apa posisi kita ya. Terus kemudian orang dikatakan sudah wajib untuk melakukan ibadah itu usia berapa, ciri-cirinya bagaimana ya. Kayak misalkan gini, bayi itu tidak bisa
tidak diwajibkan untuk sholat bayi, tetapi dia wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, beda itu zakat dengan sholat. Satu sisi kalau sholat bayi tidak wajib, tetapi kalau zakat wajib dikeluarkan oleh walinya, ya, dalam hal ini orang tuanya. Kalau memang ada orang tuanya, gitu ya. Kalau sudah tidak ada orang tuanya, yatim piatu, ya berarti walinya. Ya, walinya yang mengeluarkan zakat bayi ini. Padahal masih bayi, tapi wajib zakat. Nah, itu. Inilah yang kemudian kita sebagai manusia seperti apa. Nah, itu. Dan kita sebagai manusia dalam beribadah itu dari hubungannya bagaimana? Apakah ada hubungan antara hablum minallah, kemudian hablum minan nas, atau juga kemudian hablum minal alam? Apakah ada unsur-unsur ke sana? Ya ada. Ya, kayak misalkan sholat ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sholatnya hubungannya dengan Allah, tetapi dampaknya, implementasi dari sholatnya itu bisa mengubah orang yang tadinya mungkin tidak baik dengan manusia menjadi baik, yang tadinya merusak jadinya tidak merusak. Nah, itu kenapa? Dengan sholat itu implementasi nyatanya ya itu bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sholat itu bisa baik, menjadi orang yang baik. Mestinya seperti itu, gitu ya. Dan juga menjadi orang yang tidak merusak bumi. Nah, itu. Ya, inilah kemudian bagian dari pemahaman kita sebagai manusia. Kemudian nanti ada hukum Islam. Ya, tadi saya sampaikan ada hukum Islam yang dilihat dari sumber-sumber hukum Islamnya. Sebagai orang Islam kita punya dalil. Apapun yang kita lakukan atas nama agama harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan sumber-sumber yang jelas. Dalam hal ini sumber yang jelasnya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian nanti ada hukum Islam yang praktek, dan begitu seterusnya. Jadi inilah pertemuan kita yang pertama adalah tentang kontrak belajar. Tadi sudah dipahami bahwa kita 5 materi yang kita bahas dalam perkuliahan kita ini, kemudian tidak ada makalah dan presentasi, yang ada hanya resume, menyimpulkan setiap pertemuan itu disimpulkan intinya apa, poinnya apa, dicatat. Ya, kemudian nanti dikumpulkan di akhir pertemuan. Itu ya. Kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.